Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Saputra, NPM 21100084 dari Universitas DAC Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas pengganti UTS mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Yang pertama, berikan pandangan Anda terhadap sistem pers Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Perkembangan pers Indonesia di era Orde Lama dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Masa reformasi fisik merupakan masa di mana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Pada masa ini, pers dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pers yang diterbitkan oleh tentara sekutu dan Belanda atau disebut pers Misa, serta pers yang diterbitkan oleh rakyat Indonesia atau disebut pers Republik. Pers pada masa Orde Baru ini disebut sebagai pers Pancasila, yang menerapkan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers dibatasi dengan pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan setelah diterbitkan TAP MPR RI nomor 4 MPR 1978. Penyensoran represif mulai diterapkan pada pemerintahan. Prinsip kebebasan pers pada era reformasi mengutamakan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pers, Undang-Undang Pokok Pers, pencabutan Undang-Undang Pokok Pers disetujui oleh DPR. Baiklah, nomor 2 yaitu mengapa penyiaran publik masih dibutuhkan masyarakat kita, khususnya di kawasan pedesaan dan bagian perkotaan. Lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab untuk turut memajukan sektor pendidikan, perekonomian, dan kesehatan, serta kebudayaan dengan menyajikan informasi yang benar dan bertanggung jawab yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mencapai kemajuan bersama. Soal yang selanjutnya yaitu ponsel dijadikan sebagai realitas baru dalam SKI. Berikan pandangan Anda mengenai dan demikian dijelaskan. Kita semua setuju bahwa handphone merupakan sebuah alat komunikasi yang membantu kehidupan manusia di era modern saat ini. Handphone membuat komunikasi berjalan dengan lancar di tengah arus komunikasi yang dituntut serba cepat. Namun, sadarkah kita, handphone yang kita miliki juga menghadirkan dampak positif dan dampak negatif di dalam kehidupan kita. Dampak positif dari handphone yaitu pertama, handphone memudahkan komunikasi antar individu dalam tempat atau bahkan waktu yang berbeda. Yang kedua, handphone mempercepat urusan kerja seorang individu. Yang ketiga, handphone mempermudah individu mengakses informasi. Dan yang keempat, handphone alat komunikasi yang simpel dan mudah digunakan. Dampak negatif dari handphone yaitu dampak negatif yang timbul di Indonesia pada dasarnya tidak datang dari alat itu sendiri, namun datang dari bagaimana individu mengontrol terhadap alat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.